Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara, kita masih akan melanjutkan renungan dengan tema pemuritan. Karena saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus menebus dan menyelamatkan kita, bukan memanggil kita untuk menjadi orang Kristen, tetapi memanggil kita untuk menjadi seorang murid Kristus. Dan perintah amanat agungnya yang terakhir, supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, seorang murid adalah seorang yang mau belajar dan diajar oleh seorang guru. Di dalam zaman penulisan Alkitab, seorang murid secara aktif meniru kehidupan dan pengajaran gurunya, sehingga seorang murid dikenal karena sifat dan perbuatannya menjadi sama seperti gurunya. Dan kita dipanggil untuk memiliki satu kehidupan seperti guru agung kita, Yesus Kristus. Dan salah satu hasil pembelajaran itu adalah seorang murid itu mampu menguasai lidahnya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang lidah seorang murid Kristus. Sama seperti dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat 40a yang berbunyi demikian. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, saudara, perkataan seorang murid Tuhan dapat menyegarkan hati yang lesu, memberi semangat orang yang patah hati, dan dikatakan di sini memberikan gairah hidup bagi yang berputus asa. Dengan kata lain, saudara, perkataan seorang murid Tuhan adalah perkataannya penuh dengan kasih karunia, penuh dengan penghiburan, penuh dengan berkat-berkat bagi orang lain. Dimanapun perkataannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Lidah seorang murid hanya mengucapkan hal-hal yang diajarkan oleh gurunya. Dan jika guru agung kita mengajarkan tentang kasih, tentang pengharapan, tentang pengampunan, maka sebagai murid-muridnya semestinya lidah kita atau ucapan kita juga memperkatakan kasih, memperkatakan pengharapan bagi orang lain yang sedang berputus asa, dan pengampunan kepada mereka yang membutuhkan pengampunan mungkin dari kita, sebagaimana diajarkan Sang Guru Agung kita Yesus Kristus kepada kita. Maksudnya, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku sebagai murid-muridnya, maka Tuhan Yesus ingin kita memiliki lidah seorang murid. Lidah seorang murid yang memperkatakan percakapan-percakapan atau pembicaraan yang dapat membangun orang lain. Lidah kita berfungsi dengan baik dan tidak sembarangan bicara. Kita memiliki lidah seorang murid, lidah yang akan menguatkan orang lain, memberi penghiburan kepada orang lain, memberi semangat kepada orang lain, dan juga membuat orang itu semakin mengalami ketenangan, keteduhan karena perkataan kita. Nah, saudara, ketika kita memiliki lidah seorang murid, maka kita akan memiliki kehidupan yang baik dan memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi lidah seorang murid bukan hanya menguntungkan dan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi berkat bagi orang yang memperkatakan itu. Alkitab berkata bahwa hidup kita ditentukan oleh lidah kita. Mati dan hidup ditentukan oleh lidah kita, demikian kata Amsal. Demikian juga kegagalan dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Berkat atau kutuk yang kita akan alami, semua berbalik kepada kita. Apa yang kita ucapkan, yang kita bicarakan, baik untuk diri kita maupun kepada orang-orang di sekeliling kita. Kiranya kita makin bijaksana, memohon anugerah Allah, supaya kita memiliki lidah seorang murid, lidah yang memperkatakan, yang memberikan pengharapan, pengampunan, kasih, keteduhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.